Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan pada video kali ini pembahasan tentang fa'il yang part kedua, bagian kedua. Nah di sini sebelumnya kita sudah membahas tentang fa'il yang zahir. Nah sekarang kita akan membahas tentang fa'il yang mudmar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, pengarang mengatakan wal mudmar 12, dan yang mudmar itu ada 12. Nahu qaulika, sama seperti kamu bilang, darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, wa daraba, wa darabat, wa daraba, wa darabu, wa darabatna. Asyarah, penjelasannya. Lamma faraghal musannif minal kalam 'ala al-fa'il al-zahir, syara'a fi dzikril fa'il al-mudmar. Setelah pengarang selesai membahas tentang fa'il yang zahir, maka beliau memulai untuk menyebutkan atau menjelaskan tentang fa'il yang mudmar. Wal fa'ilul mudmar awid dhamir, jadi fa'il yang mudmar yang tersembunyi atau digantikan oleh dhamir, huwa adalah ismun yaqumu maqamal fa'il al-zahir. Jadi adalah isim yang menggantikan atau menempati tempatnya fa'il yang zahir. Jadi si dhamir ini dia akan menempati kedudukan fa'il yang zahir nantinya, sehingga fa'ilnya nanti berupa dhamir, bukan isim zahir biasa. Wa huwa ala nau'ain, dan dia terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada barizun atau yang nampak. Jadi zahir dhamirnya ini dia nampak, kelihatan. Wa mustatir, dan dia ada dhamir yang mustatir, benar-benar tidak nampak sama sekali. Kita lanjut. Yang pertama, kita akan bahas yang pertama, al-fa'il ad-dhamir al-baris. Jadi fa'il yang dhamir, tapi dhamirnya ini dia kelihatan, baris adalah yang nampak. Atal musannifu bi amthilatin lil fa'il indama yakunu dhamiran barizan muttasilan bi fi'lihi. Jadi pengarang telah mendatangkan contoh-contoh untuk fa'il ketika dia dhamir muttasil atau dhamir yang bersambung yang nampak dengan fi'ilnya. Misal contohnya apa? Misal contohnya di sini ada ta'ul fa'il. Jadi dhamirnya itu dia berupa ta'ul fa'il. Atau dhamirnya bisa juga fa'ilin. Atau aliful itsnain, wawul jamaah sama nun niswah. Nah, sekarang kita masih belum tahu ta'ul fa'il itu yang bagaimana, na'ul fa'il yang bagaimana. Kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama, ta'ul fa'il. Kita bahas tentang ta'ul fa'il dulu. Jadi ta'ul fa'il ini adalah dhamir muttasil, gitu ya. Dhamir muttasil yang baris, yang nampak, gitu ya. Barizun. Ta'ul fa'il ta'ti lid-dalalati 'alal mutakallim al-wahid. Dia bisa datang untuk menunjukkan dhamir mutakallim satu, orang yang berbicara, atau kata ganti orang pertama. Au mutakallimah wahidah, atau juga perempuan ya yang berbicara. Misal contohnya ana darabtu. Jadi ta'ul fa'il ini dia bisa berada pada dhamir ana. Mana ta'ul fa'ilnya? Ini, darabtu. Atau juga wa ta'ti lid-dalalati 'alal mukhatab. Dia juga bisa datang untuk kata ganti orang kedua. Misal contohnya anta darabta, untuk laki-laki. Wa ta'ti lid-dalalati 'alal mukhatabah. Bisa juga dia datang untuk menunjukkan kata ganti orang kedua perempuan, anti darabti. Nah ini dia, gitu ya. Wa ta'ti lid-dalalati 'alal mukhatabain atau mukhatabatain, kata ganti orang kedua tapi untuk yang dua orang. Misal contohnya antuma darabtuma, di sini ada tu-nya ya, tu di situ. Dan ta'ul fa'il ta'ti lid-dalalati 'alal jam'il mukhatabina. Dia juga bisa datang untuk kata ganti orang kedua tapi banyakkan orang, banyak ya, jamak. Nahu antum darabtum, di sini ada tu juga. Wa ta'ti lid-dalalati 'alal jam'il mukhatabat, dan dia juga bisa datang untuk kata ganti orang kedua tapi perempuan banyakan. Contohnya antunna darabtunna. Nah ini kita lihat ada ta ya, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna.
Nah ini huruf ta-nya ini dia namanya ta'ul fa'il, memiliki kedudukan. Kedudukannya apa? Kedudukannya dia sebagai fa'il. Fa'il yang berupa domirun muttasilun barizun, yang nampak ya. Selanjutnya ada na'ul fa'il. Tadi udah bahas ta'ul fa'il, sekarang bahas na'ul fa'il. Na'al fa'ilin. Kapan dia datang? Ta'ti lil mutakallim al-muta'addid awil wahid al-mu'adzim nafsahu. Nahnu dorobna. Jadi si na'ul fa'il ini dia bisa datang lil mutakallim muta'addid, untuk domir nahnu, kami gitu ya. Atau bisa juga untuk satu tapi dia mengagungkan dirinya. Jadi untuk kehormatan gitu ya. Nahnu dorobna, kami telah memukul. Nah, di sini ada na, ini yang kita sebut namanya naul fa'il. Dan naul fa'il di situ dia memiliki kedudukan sebagai fa'il. Wa aliful itsnain, dan aliful itsnain kapan? Ta'ti lidalalati 'alal ghaibain, untuk kata ganti ghaib, kata ganti ketiga gitu ya. Nah ini doroba. Ta'ti lidalalati 'ala ghaibatain. Nah ini kata ganti orang ketiga tapi yang perempuan, dorobata. Ta'ti, nah udah. Jadi aliful itsnain ini untuk kata ganti orang ketiga ya gitu. Wa wawul jamaah, dan waw jamaah. Kapan waw jamaah? Ta'ti lidalalati 'alal ghaibin. Dia menjadi kata ganti orang yang ketiga tapi untuk banyak orang. Misal contohnya az-zaidun dorobu. Nah ini ada waw jamaah. Yang terakhir nunul inath. Ta'ti lidalalati 'alal ghaibat. Dia datang untuk kata ganti orang ketiga tapi untuk yang perempuan. Nahnu dorobna. Nah ini kalau kita lihat di sini ya. Yang pertama di sini ada fiil, ini fiil yang depan fiil. Lalu fa'il yang mana? Fa'ilnya bersambung dengan fiilnya gitu. Nah ini yang dinamakan dengan domir muttasil baris gitu ya. Wa kullu ma dzukira minad dhamair, maka setiap yang disebutkan dari domir tadi yu'rab fi mahalli raf'in fa'il, dia di-i'rab sesuai keadaannya, yaitu rofa fa'il gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nunul inath, misal contohnya al-hindat dorobna, maka pada lafaz dorobna, dorob itu adalah fi'il, na dia sebagai fa'il, akan tetapi domirun muttasilun barizun fi mahalli fa'il, yang menempati kedudukan fa'il rofa gitu. Jadi pada asalnya dia rofa tapi nggak kelihatan rofa karena dia mabni. Li'annaha mabniyatun. Jadi rofanya ini kan biasanya rofa itu dengan dhamma, waw ataupun yang lainnya ya gitu. Nah tapi di sini rofanya nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia atau domir ini dia semuanya mabni. Wahiyya tubna ala ma sumi'at alaih, dan dia mabni sesuai apa yang didengar. Misal kayak dorobna, nah berarti mabni di atas fathah. Dorobu ada waw di situ harokatnya sukun, oh berarti dia mabni di atas sukun. Ala dhammi in kanat madmumatan, dia mabni di atas dhammah kalau dia harokatnya dhammah. Misal contohnya dorobtu, nah huruf tu-nya di situ karena dia berharokat dhammah maka dia mabni di atas dhammah. Wa 'alal fathi in kana maftuhah, dan dia mabni di atas fathah kalau dia harokatnya fathah. Wa 'alal kasri in kanat maksuratan, dan dia mabni di atas kasroh kalau dia harokatnya kasroh. Wa 'alas sukun in kana sakinah, dan dia mabni di atas sukun kalau dia harokatnya sukun. Fataqulu fi i'rabi, maka kita bisa bilang di dalam i'rab seperti dorobtu. Dorobtu ini berarti i'rabnya bagaimana? Fi'lun madhi mabniyun 'ala sukun. Yang pertama di sini fi'il madhi mabni di atas sukun ya. Watta, nah ini huruf ta-nya dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Dia adalah dhamir yang bersambung yang mabni di atas dhammah. Nah ini mabni ya, mabni di atas dhammah fi mahalli raf'in fa'il, akan tetapi dia menempati kedudukan rofa'nya fa'il
gitu ya. Ya, insya Allah kita lanjut ke part yang ketiga, membahas tentang dhamir mustatir. Syukran la husni ihtimamikum wa istima'ikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.